Jelajah Kepri di Kabupaten Karimun akan menelusuri Pulau Buru, salah satu pulau dalam gugusan pulau-pulau di Kabupaten Karimun. Pulau Buru menyimpan sejarah lama kesultanan. Di sana ada masjid dan makam peninggalan sejarah yang akan kita lihat. Kita akan mengarungi laut dan selat dari Pelabuhan Rakyat Sri Tanjung Gelam, Pulau Karimun. Oke Explorer, sekarang kita berada di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Kita akan menuju ke Pulau Buru. Kita akan mengeksplor wisata apa saja yang ada di Pulau Buru. Nah, setelah kita sudah beli tiketnya, untuk keberangkatan kita menggunakan kapal feri. Dan estimasi waktu untuk sampai ke sana itu sekitar 40 menit, teman-teman. Tetap di Jelajah Kepri, let's go! Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, perjalanan menggunakan kapal feri berukuran sedang. Kapal sejenis ini merupakan sarana transportasi umum masyarakat. Kapal ini sehari-hari melayani masyarakat dengan rute Pulau Karimun, Pulau Buru. Selama perjalanan laut, kita akan melewati beberapa kampung khas masyarakat kepulauan yang sebagian besar nelayan dan pelabuhan antar pulau. Kita telah tiba di Pelabuhan Pulau Buru. Dari sini, kita sudah dapat melihat sebuah masjid berwarna kuning dan hijau. Dengan menggunakan kapal feri dan transit di beberapa pulau, kita telah sampai di Kecamatan Buru, Karimun. Nah, benar tuh. Kita bakal mengulik sejarah-sejarah yang ada di sini, teman-teman. Tetap di Jelajah Kepri, let's go! Ini adalah masjid tua di Pulau Buru ini. Namanya Masjid Raja Abdul Ghani. Masjid ini mulai didirikan sejak ditunjuknya seorang amir atau pemimpin Pulau Buru atau penguasa lokal oleh sultan. Nama amir pertama tersebut diabadikan menjadi nama masjid di Pulau Buru, yaitu Masjid Raja Abdul Ghani. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah antara tahun 1883 hingga tahun 1911. Kita sekarang berada di Masjid Raja Haji Abdul Ghani yang terletak di Kecamatan Buru, Karimun. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kecamatan Buru, Karimun. Di masjid ini juga memiliki warna dan desain khas adat Melayu loh, teman-teman. Masjid Raja Abdul Ghani merupakan masjid tertua di Kabupaten Karimun dan tertua ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Masjid Sultan di Lingga dan Masjid Sultan Riau yang ada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Hingga saat ini, masjid masih berfungsi dengan baik dan dapat menampung sekitar 100 orang jamaah. Tidak jauh dari Masjid Raja Abdul Ghani, terdapat sebuah kelenteng tua, Sampoteng. Sebuah kelenteng yang juga merupakan salah satu peninggalan cagar budaya yang ada di Pulau Buru. Kelenteng Sampoteng dibangun pada tahun 1815 oleh warga Cina yang berada di Pulau Buru. Sekarang kita berada di Kelenteng Sampoteng. Kelenteng ini merupakan kelenteng tertua yang ada di Kecamatan Buru, Karimun. Atap bangunan berbentuk pelana dengan dinding bercat merah. Sebelum menuju altar utama, terdapat tempat 2 buah meja altar yang dilengkapi benda-benda perlengkapan upacara dan Dewa Toa Pekong atau Dewa Kemakmuran.
Jelajah Kepri di Pulau Buru tidak akan melewatkan makam seorang ulama keturunan Rasulullah berasal dari Timur Tengah, yaitu Said Umar bin Said Salim Alatas. Makamnya terletak di Kampung Ujung Gresik, Pulau Buru, Kecamatan Buru. Beliau berjasa mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Pulau Buru dan Karimun. Sekarang kita berada di makam Said Umar bin Said Salim Al-Attas yang ada di Kecamatan Buru, Karimun. Dan beliau merupakan salah satu penyebar agama Islam di pulau ini yang berasal dari Yaman, teman-teman. Hingga saat ini, makam Said Umar bin Said Al-Attas terawat dengan baik dan selalu ada yang menziarahi. Jelajah Pulau Buru akan dilanjutkan dengan mengunjungi makam Si Badang yang berada di Pulau Buru. Untuk menuju makam ini, bisa dicapai sekitar 15 menit dengan menggunakan sepeda motor dari Pelabuhan Buru atau dari Masjid Raja Abdul Ghani. Pada bagian depan, makam ini terdapat sebuah gapura yang bertuliskan Situs Cagar Budaya Makam Badang Pulau Buru. Tempat ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir seorang hulu balang Kerajaan Riau Lingga bernama Badang yang pada masanya dikenal gagah berani dan memiliki kesaktian tinggi. Sekarang kita berada di situs cagar budaya Makam Datuk Badang yang ada di Pulau Buru, Karimun. Nah, beliau merupakan salah satu pejuang Melayu yang dijuluki manusia sakti yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa pada sejarah Melayu pada abad ke-13. Makam ini memiliki keistimewaan karena ukurannya yang tidak biasa. Dia 2 kali lebih panjang dari makam pada umumnya. Apakah Si Badang ini benar-benar setinggi ini? Belum ada yang dapat menjelaskannya. Namun, umumnya orang mengetahui bahwa Si Badang memiliki ilmu dan kesaktian yang tinggi selama menjadi hulu balang sultan. Tidak jauh dari makam Si Badang, terdapat makam Moyang Seraga. Makamnya terletak di Kampung Kandis, Pulau Buru. Moyang Seraga disebutkan merupakan guru dari Si Badang. Dengan demikian, Moyang Seraga dan Si Badang sama-sama memiliki ilmu dan kesaktian yang tinggi. Kita sedang berada di makam Moyang Seraga yang ada di Pulau Buru. Di sepanjang perjalanan kita tadi, kita singgah di berbagai macam makam yang ada di Pulau Buru ini. Inilah bukti sejarah bahwa pulau ini memiliki banyak sejarah Melayu di masa lampau. Makam Moyang Seraga merupakan satu di antara situs makam di Kecamatan Buru yang termasuk kategori cagar budaya. Dari makam Moyang Seraga, kita akan menuju pantai Tanjung Ambat. Pantai Tanjung Ambat merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Pulau Buru. Explorer, setelah kita melihat makam-makam dan sejarah yang ada di Pulau Buru, sekarang kita berada di Pantai Tanjung Ambat. Tidak hanya banyak sejarah saja di pulau ini, tetapi juga destinasi pantai yang sangat luar biasa dan keindahan alam yang worth it untuk kalian kunjungi, teman-teman. Betul. Apalagi sambil disantap dengan minuman es kelapa.
Tanjung Ambat berpasir putih dengan bibir pantai yang panjang, berombak tenang. Sekian episode Jelajah Kepri pada hari ini. Saya Dava Permana. Saya Nopal Dermawan. Sampai jumpa di episode Jelajah Kepri selanjutnya. Tetap di Jelajah Kepri. Let's go! Woo!